Selamat pagi, Bapak, Ibu, Eyangku, Eyang Putri, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah. Pagi yang baru kita masuki. Semoga tidur dan istirahat malam menyegarkan kita. Firman Tuhan diambil dari Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudaraku, ada kerinduan dalam diri setiap orang bahwa jalan hidup yang dilaluinya adalah jalan mudah. Semuanya lancar dan tanpa hambatan. Bukankah itu juga sering muncul dalam bentuk permohonan? Doain ya, semoga semuanya lancar. Sedangkan jalan yang sukar selalu ditakuti. Semua menghindar dari suasana kesulitan. Kesulitan dan ketidakmudahan dianggap hal mengganggu, oleh karenanya patut dihindari. Mari saya mengajak pagi ini untuk melihat sisi lain dari jalan sukar. Ternyata di balik jalan sukar malah mengandung hal yang paling positif bagi keimanan kita. Ada manfaat besar bagi pembentukan iman dan perangai atau watak manusia. Berarti jalan sukar bermanfaat buat saya dan saudara. Tadi saya sampaikan bahwa jalan sukar itu dihindari, sedangkan yang dimimpikan bisa melalui jalan mudah. Betul, jalan mudah itu menyenangkan. Energi kita tidak terkuras. Dengan melaluinya, kita bisa berjalan sambil menyanyi dan bersuka cita. Saudaraku, Yesus masuk ke Yerusalem. Awalnya dia disambut gegap gempita. Sambutan yang seakan mengantar pada pemegahan. Ternyata, kemudian kita tahu itu merupakan awal dari rangkaian jalan sulit yang harus ditempuhnya. Yesus harus menjalani perjalanan panjang menuju kematiannya. Yesus menjalani penderitaan berat, mulai penangkapan, proses peradilan, hingga matinya. Dia menanggung banyak penderitaan. Meski demikian, Yesus tetap jalani rencana Bapanya. Yerusalem mengawali rangkaian penderitaan yang kelak berujung pada salib. Dia harus tempuh rute jalan sukar. Adakah hal positif dari jalan sukar itu? Oh, justru kita mendapat banyak hal. Terlebih, demi dosa kitalah yang ditanggungnya. Artinya, jalan sukar itu merupakan potret betapa besarnya kasih Kristus atas manusia. Dan betapa dari pengorbanannya kita memperoleh apa yang tidak kita bisa terima dari orang lain, bahkan dari usaha kita sendiri. Saudaraku, dari sana kita merefleksikan, tatkala kita diperhadapkan jalan sukar, maka kita hendaknya menempa diri, punya kepribadian yang tangguh, tidak cengeng, tidak mudah menyerah,
tidak manja. Sebaliknya kita tahan uji, pantang menyerah. Iman kita tidak mudah goyah, dan semakin terbuka atas kekuasaan Tuhan dalam hati kita. Saudaraku, jika saat ini atau mungkin kelak esok Anda dan saya menjalani jalan sukar, jangan berputus asa. Hadapilah, karena nanti kita akan memetik manfaatnya. Sering pola pikir orang beriman perlu diluruskan, terutama yang berkaitan dengan hal permohonan kepada Allah, yakni ingin semuanya lancar, mudah diterima, dan gampang didapat. Ingin instan. Jelas, ada jalan yang mudah, tapi juga terdapat jalan yang sukar. Teologi atau ajaran yang menanamkan bahwa hidup dalam Allah itu menjadikan semua mudah dan lancar, itu bertentangan dengan prinsip Kristiani. Mengapa? Para nabi hidupnya menempuh jalan sukar. Puncaknya, Tuhan Yesus pun menempuh salib sebagai jalan sukarnya. Jadi saudaraku, kita berdoa agar tatkala kita mendapat giliran menempuh jalan sukar, kita kuat, mental dan iman kita tabah dan tegar. Saat permohonan kita lama belum terrealisasi, menempa kita untuk menyesuaikan dengan kehendak dan rencana Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami jika suatu saat kami menempuh jalan sukar, agar dari situ kami lebih merasakan kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.